Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Al-Ghifari akan menjelaskan uh, materi terkait metode tafsir maudhu'i. Dan sebagai pendahuluan, mungkin kita semua tahu bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci terakhir yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad bagi umat manusia, sekaligus sebagai sumber nilai dan norma. Di samping di satu sisi ada hadis juga atau sunnah gitu. Dan memang Al-Quran ini dalam beberapa ayat disebutkan bahwa sebagai hudal linnas atau furqon, pembeda khususnya bagi manusia atau orang-orang yang beriman. Nah, tentunya terkait pemahaman Al-Quran itu sendiri, sebagai manusia yang diberikan kemampuan untuk berijtihad, tentunya perlu dilakukan beberapa pendekatan-pendekatan supaya kita dapat mengerti Al-Quran itu dari berbagai aspeknya, entah itu asbabun nuzul ataupun dikaitkan dengan satu permasalahan yang memang tidak secara tertulis dalam Al-Quran. Misalkan saja seperti yang akan saya bahas sekilas dalam beberapa menit ke depan, yaitu tentang metode tafsir maudhu'i. Dan memang metode tafsir ini merupakan metode yang memang tematik atau akan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dan memang metode tafsir ini berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, namun nanti bersama-sama akan dibahas terkait per tema ataupun per judul tertentu, dan nanti akan diakumulasikan kembali sesuai dengan masa turunnya, sehingga akan selaras, namun tetap memperhatikan terkait ayat-ayat tersebut dan penjelasan-penjelasan ayat lainnya. Dan metode ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta terdapat juga perbedaan dalam pelaksanaannya. Namun memang metode tafsir seperti ini sangat cocok dan relevan jika diterapkan di zaman sekarang. Nah, terkait sejarahnya sendiri, menurut Quraisy Shihab, tafsir tematik ini sempat dulu digagas oleh salah seorang guru besar jurusan tafsir di Al-Azhar, namanya Syekh Mahmud Shaltut. Jadi dulu ketika tahun 1960-an membuat semacam gagasan, yakni karena saat itu banyak permasalahan-permasalahan yang memang belum dapat terselesaikan jika hanya sebatas memahami secara tekstual ataupun dengan tafsir-tafsir yang lain, sehingga perlu adanya pengkajian-pengkajian lebih jauh berdasarkan tema maupun subjek yang ada pada Quran itu sendiri gitu. Nah, salah satu contohnya terkait permasalahan-permasalahan masa kini. Dan memang secara pengertian sendiri, metode tafsir ini berusaha mencari jawaban-jawaban terkait satu tema tertentu, dan nanti akan diakumulasikan kembali, lalu diistinbatkan hukum-hukumnya seperti apa. Nah, dari pengertian tadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud metode tafsir jenis ini, yakni menjelaskan beberapa ayat Quran berdasarkan judul-judul tertentu maupun tema-tema tertentu, tapi tetap itu pun memperhatikan dengan urutan-urutan tertibnya Quran, ayat, dan asbabun nuzulnya gitu. Nah, terkait langkah-langkah dari penafsiran Al-Quran secara metode maudhu'i ini, memang beberapa ulama pun mempunyai cara-caranya tersendiri, namun masih tetap dalam esensi yang sama. Misalkan saja di sini saya mengutip dari Dr. Muhammad Sa'ad Ibrahim MA gitu. Yang pertama, merumuskan tema dan subtopik bahasan. Jadi kita temukan dulu tema apa yang akan dibahas, permasalahan apa yang akan dibahas, dan kemudian itu nanti dihimpun ayat-ayat yang memang ada kolerasi dengan tema tersebut atau minimal relevan dengan tema tersebut. Setelah itu lalu menghimpun hadis-hadis Nabi
hadis-hadis Nabi yang memang selaras juga dengan tema permasalahan yang dikaji barusan. Nah, lalu menghimpun tafsir-tafsir ayat tersebut. Jadi di sini tuh kita mengadaptasi tafsir-tafsir yang lain, dihimpun, lalu dihimpun juga syarah-syarah penjelasan dari hadis, lalu dihimpun juga dari metode secara ilmiahnya, dan nanti akan diorganisir berdasarkan tema dan subtema atau topik, lalu dikolaborasikan dan disimpulkanlah ajaran-ajaran Al-Quran yang sesuai dengan topik tersebut gitu. Nah, terkait ciri-cirinya sendiri, tafsir maudhu'i ini tentunya ada ciri-ciri yang membedakan antara tafsir ini dengan tafsir yang lain. Nah, misalkan menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini disebut metode topikal. Jadi berdasarkan topik-topik yang ada gitu di tengah masyarakat, khususnya masyarakat zaman sekarang. Nah, pengkajian tema-temanya pun dipilih secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek sesuai dengan kapasitas yang ada. Nah, terkait contohnya, ini ada yang dikutip oleh Al-Farmawi dalam Riayat Al-Yatim fil Quranil Karim. Jadi ada beberapa langkah gitu, hampir sejenis sebenarnya, hampir sejenis. Misalkan mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan anak yatim, sekaligus dikelompokkan apakah Manadiyah ataupun Makiyah. Nah, nanti bertumpu pada ayat-ayat tersebut, maka ditetapkanlah subbahasan. Misal tentang pemeliharaan anak yatim. Kan memelihara anak yatim itu tidak dijelaskan secara detail sekali dalam Quran, makanya di sini dirunutkan menjadi beberapa bagian, misalkan pemeliharaan dari diri ataupun fisik, lalu masalah hartanya, kemudian pembinaan akhlaknya seperti apa, pendidikannya. Itu pun dikolerasikan dengan ayat-ayat yang ada, ditinjau dari tentunya metode-metode tafsir juga sama, seperti itu.